Bagian ke-8. Kita akan beranjak ke ayat berikutnya. Sepenuh-penuhnya surah Al-Qasas ini sebenarnya kisahnya tentang Nabi Musa. Dan Nabi Musa ini termasuk yang paling banyak disinggung, dicatat, ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. PR coba. Ada berapa kali Allah menyebut nama Nabi Musa di dalam Al-Qur'an? Ada berapa kali Allah menyebut nama Nabi Musa di dalam Al-Qur'an? Di luar domirnya ya. Yang kata-kata Musanya saja. Pada satu masa dulu saya ngikutin tuh dari kata-kata ya, kosakata yang pakai nama Nabi Musa dari awal, terus saya ngikutin itu kemana nih dan di mana aja gitu, dan itu asik. Jadi bikin kayak peta dunia nanti, karena kan dari mulai kecil udah di Sungai Nil kan. Dan apa yang saya sampaikan dulu itu benar. Dulu kan yang saya wariskan kepada keluarga ya, pada istri saya, pada Wirda Kumikun Hafid Aisyah, pada keluarga besar Darul Quran, kepada santri-santri, apa diantaranya? Silakan dicatat, ditulis di komen buat yang ikut live sekarang ini. Jelajahi Quran, jelajahi Quran. Nanti kita akan menjelajahi dunia. Jelajahi Quran, nanti kita akan menjelajahi dunia. Mama nggak nge-live-in? Nggak nge-live-in? Ini Mer bantuin. Apa kalimatnya itu? Coba diulang lagi. Jelajahi Quran, nanti kita akan menjelajahi dunia. Tadi kan saya udah bilang, saya tertarik dengan kosakata Musa, Nabi Allah. Lalu kemudian saya mencari tahu, nih ada berapa, kok kayaknya banyak benar. Dan saya tuh seneng ngitung gitu. Orangnya seneng ngitung ya. Kayak gini loh, di surat apa yang paling banyak Ar-Rahmannya, yang gitu-gitu tuh boleh nanya guru, boleh nanya Google, tapi habis itu kita ngejujut sendiri, kita nelusurin sendiri ya. Gunanya apa? Gunanya nanti hitung-hitung menjelajahi Quran. Tulis tuh, tulis. Setelah nyari tahu, gitu. Silakan dibantu nulis di komen ya. Setelah nyari tahu, dijujut gitu. Dijujut udah tulis aja, bandel bener jadi murid pakai melotot. Dijujut ya, udah tulis aja, ntar juga dijelasin dah, alias ditelusuri di mana aja lokasi dan posisi kosakata tersebut. Setelah dicari tahu, dijujut
ditelusuri di mana aja ya posisinya kosakata tersebut, yakni di ayat dan surat berapa. Ini masih ngatur nafas nih. Insyaallah sehat, amin. Dicari tahu sendiri dengan dibuka dibaca dengan dibuka dibaca dan diperhatikan. Yang ikut live sambil ikut nulis ya, jadi kayak mahasiswi idaku Institut Darul Quran ya. Yang membedakan jamaah biasa dengan kemudian kita belajar ini proses nulis. Karena kalau dengar kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, atau bertahan hanya beberapa serpihan saja. Tapi dengan kita mencatat, insya Allah ada oleh. Dan saya senang nih, saya puji nih nulisnya pakai buku, good, bagus, hebat dah muslimah daku mah. Karena ada yang nulis pakai handphone, nggak taunya WA-an, kelihatannya kayak nulis semua bener. Lah gue udah diem mesti nulis aja, berarti nulis apaan? Ustadz nih seuzon aja. Dah titik tadi ya, sambil dicatat-catat dan ditulis. Sambil dicatat-catat dan ditulis. Jadi misalnya tadi nih ada kosakata Musa, oh saya tertarik itu loh. Kan ketika seorang kepala desa, seorang lurah, camat, wali kota, gubernur, ya bupati, gubernur, menteri, apalagi presiden, dan ramil, kapolsek, kapolres, dandim, apalagi danrem, pangdam, kasat, kasal, kasau, kemudian panglima TNI, apalagi presiden. Senang memention sesuatu, kita harus naruh perhatian, ada apa? Jangan sampai enggak. Salah kalau sampai enggak, berarti Anda enggak ketemu yang diperhatikan itu. Berapa banyak orang yang kemudian tahu surat Al-Baqarah, tapi posisi di mana kosakata Al-Baqarah itu? Ayo. Lalu benar-benar ngejujut, menelusuri, melototin, baca bolak-balik ke TKP. Kunjungan, visit, olah TKP, memperhatikan, oh ini toh yang diomongin teman-teman. Harusnya kan begitu. Kok dia sering ngomong ketapang, ada apa sih ketapang gitu? Oh ternyata ada ustadz muda. Oh ada Darul Quran. Ini kenapa ya ada orang nyebut Labuan Bajo, terus kita nggak naruh perhatian. Se-Indonesia lagi ngomong nih, misalnya tentang apa, Papua, apa, kita nggak naruh perhatian. Ya kita nggak dapat apa-apa juga. Ya nggak salah sih. Wong itu mah human kok, manusia. Tapi ini yang ngomong Allah. Berkali-kali pula, dah salah kita kalau nggak ngikutin. Nah tulis. Berikut nih poinnya nih, ini hikmahnya. Bagi saya Yusuf Mansur, nah, nulisnya bagaimana? Jangan bagi saya Yusuf Mansur, itu kan namanya lain. Bagi guru saya, itu kalau emang saya dianggap guru. Bagi saya Yusuf Mansur, menjelajahi Quran seperti berafirmasi
menjelajahi dunia. Menjelajahi Quran bagi seorang Yusuf Mansur mudah-mudahan bisa ditiru oleh yang lain. Saya berafirmasi gitu dari dulu nih, kita berafirmasi kan dari dulu kan, bahwa nanti kita akan menjelajahi dunia dan terbukti. Kasih titik 3, tanda seru 3. Dan terbukti. Kasih titik 3, kasih tanda seru 3. Iya, ketika ngomong tentang sungai Nil, saya berafirmasi tuh. Gitu loh. Ganti paragraf. Inilah yang disebut dengan mengaji pakai rasa. Inilah yang disebut dengan mengaji pakai rasa. Dibawa nih segenap rasanya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Di mana ya lokasi ibunya Musa nyusuin? Itu loh. Kan kita menjelajahi kan tuh. Surah Al-Qasas ya ayat 7. Mestinya udah hafal ini. Udah 7 episode ini. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Ini dibuangnya kemana nih? Sungai ini. Maka ketika saya kemudian nenteng tangan istri, berdiri di tepi sungai Nil, makan di restoran terapungnya sungai Nil, saya ngomongnya apa? I knew it. Gue tahu gue bakal kemari. Asik gak? Al-Baqarah itu di mana kotanya? Yo. Peristiwa pemotongan itu ada di kota mana? Nanti di surah Al-Qasas ada pemukulan yang membuat nanti Musa senewon tuh, dalam tanda petik, ketakutan. Setidaknya dia 2 kali bilang aku takut. 2 kali tuh Nabi Musa setidaknya bilang aku takut tuh 2 kali. Pertama saat dia membunuh, 3 kali malah harusnya. Saat dia membunuh, kemudian yang kedua saat kemudian Nabi Musa alaihissalam, di dalam surah Al-Qasas juga. Kita belum nyampe, nanti nyampe. Ya. Yang pertama saat nanti Nabi Musa membunuh, dia sampaikan ketakutan itu, kecemasan, kekhawatiran, kegalauan. Makanya saya bilang kan, bahwa secara sunnatullah ketakutan itu milik siapa saja. Masalah tuh kalau manusia nggak ada takutnya masalah. Dan saya nggak percaya tuh ada manusia nggak ada takutnya. Yang benar adalah dia berhasil terus menerus menaklukkan ketakutannya. Tulis. Panjang tuh. Apa yang mau ditulis? Bantuin yang bisa nulis di kolom komen, bantuin. Tidak ada satupun manusia yang tidak punya rasa takut. Dan nggak bener kalau ada orang yang ngomong, saya nggak pernah takut jadi orang. Itu dia paling takut. Yakin saya, setidak-tidaknya takut sama bininya. Itu jadi tulis. Silakan ya ditulis, nggak usah sama plek, silakan ditulis. Yang ada adalah orang yang berhasil menaklukkan ketakutannya. Oh nanti takut nggak diterima, yaudah langsung aja lamar gitu. Saya takut nanti nggak dibeli, ya jualan aja langsung gitu. Saya nanti takut nggak ada yang ketawa, coba aja dulu. Kan stand up komedi misalkan, itu kan dia dibayang-bayangi pikiran juga loh, jangan salah loh. Ini ada yang ketawa nggak nih? Gue ngelucu nggak ada yang ketawa kan garing. Tapi dia berhasil menaklukkan itu kan, lalu kemudian go. Sehingga orang tepuk tangan bla bla, terus dia bilang, "Oh ente hebat." Gak ada, manusia itu aslinya lemah, kecil. Makanya peran dari Allah Subhanahu wa taala selalu ada di posisi itu. La takhaf wa la tahzan. Tulis.
Sebelah Tita siapa yang Eri? Siapa? Hah? Pakai masker sih. Nini. Winnie ya Winnie. Apa yang ditulis Winnie barusan? Tidak ada satupun manusia yang tidak mempunyai kemampuan. Adalah orang yang berhasil mengalahkan rasa takutnya. Terus apalagi yang paling terakhir barusan? Ada yang nulis? Yang paling terakhir tadi. Saya ingat loh. Disitulah peran Allah mengisi itu, memimpin kita. Tercermin misalnya dari ayat 7 surah Al-Qasas, wala takhafi wala tahzani, wala takhafi wala tahzani, wala takhafi wala tahzani, wala takhafi wala tahzani, wala takhafi wala tahzani. Ini ngomong sekali kepada Nabi Musa punya ibu, tapi saya pakai terus-terusan. So, apa? Jangan takut. Bagaimana nggak takut? Ya Allah, ini utangku lebih gede daripada kemampuanku. Alah, ntar aku yang bayar gitu. Jadi sampailah kita ya pada pemahaman bahwa dengan menjelajahi Quran kita menjelajahi dunia. Caranya satu, ikut sertakan rasa ketika membaca Quran. Sekarang nggak ada alasan loh, tidak diperlukan Anda menjadi sarjana Islam dulu. Tidak diperlukan Anda menjadi ulama dulu, sekelas Gus Baha misalnya, untuk bisa menikmati Quran. Nggak perlu. Oh, nggak ada terjemahan sekarang ini. Yang penting jangan so tahu. Minta sama Allah, sholat 2 rakaat, minta ilmunya, doa-doa dulu. Kemudian baca lagi, baca terus, berulang dan berulang. Ambil catat, ini itu dicatat. Tapi dikasih pemahaman itu sama Allah. Nggak ada alasan. Nggak bisa beli Quran, handphone punya, download aja gratis. Sehingga ngaji bisa pakai rasa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kalau pakai rasa bisa nangis ini orang baca. Dia tahu ini harta paling berharga, diminta sama Fir'aun atau diminta sama Allah. Kasih ke Fir'aun atau kasih ke Allah. Kalau kasih ke Fir'aun hilang nih, tapi kalau kasih ke Allah balik nih. Nah, karena ngajinya pakai rasa, ayat ini menjadi ayat salah satu basic sedekahnya Yusuf masuk. Dari mana coba ngitungnya? Coba baca ayat itu, buka Quran. Kok bisa ayat ini menjadi basic? Pondasi dasar ilmu sedekah. Dari mana judulnya? Sebagian orang bilang ente ngaco tat. Boleh aja lu bilang gua ngaco, tapi lu dengerin gua dulu, terus lu ngaji juga dong. Jangan ngomong gua salah dulu, lu dengerin gua belum udah salah. Dan lu ngaji dulu dong, ikut ngaji paling tidak. Jangan ikut ngaji. Kalau ikut ngaji bukan berarti harus ikut saya. Nggak, baca dulu deh. Apa kaitannya dengan sedekah? Saya dalam tanda petik gitu ya, mengambil hikmah adalah apa yang harta paling berharga buat Anda semua. Jangan kira orang tidak memperebutkan harta itu. Apa pekerjaan yang paling berharga buat saudara? Apa proyek saudara? Apa usaha saudara? Saudara tahu yang menjadi Fir'aun di sekeliling Anda itu banyak, dalam arti yang ngincer itu banyak. Mau diambil sama mereka kah, kata Allah, atau kasih aku? Selesai. Terus Allah bilang, kalau kamu ragu-ragu, takut, udah malah ceburin sekalian. Cincin kita sayang-sayang, dari emak kita nih, warisan nih, sejarah nih, ayah. Emang kamu nggak lihat bakal ada yang ngincer, maling lah, apalah, pilihannya dua. Mau keambil sama mereka, atau kita serahkan kepada Allah, sama nggak? Secara
uratnya ayat sama tidak? Allahumma shalli wa sallim barik alaihi wa ala alihi. Sama gimana, udah baca belum? Yuk baca dulu. Ayo baca dulu semuanya. Surah Al-Qasas ayat 7. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Istilah saya ke istri zaman-zaman dulu tuh, pakai dulu dah malam ini gitu. Besok pagi kita ceburin gitu. Pakai dulu dah malam ini, dah besok pagi kita anyutin gitu. An ardi'i. Istilah saya nih kepada para ayah yang pengen naik kelas, dah motor lu pakai dulu sono, naikin tuh si Wirda gitu. Makanya menjelang dulu disedekain motor-motor pertama, Wirda saya naikin, istri saya kuncengin belakang, kita muter-muter sambil ngobrol sama nih motor. Motor, Allah punya janji loh, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nanti kalau kami serahkan kepada Allah motor ini, maka Allah akan membalasnya dengan cara apa? Mulangin dalam bentuk motor? Bukan, jadi mobil. Kan yang diserahkan baik toh, tapi nanti dibalikin sama Allah dan Allah urus sampai kemudian Musa menjadi Rasul. Sallu ala Nabi. Allahumma shalli wa sallim ala alihi. Nah, kok bisa cara bacanya kayak begitu? Ini enggak sekali baca, baca lagi, baca lagi, baca lagi. Ini ada apa sih ayat ini gitu. Ayo kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaik wa ja'iluhu minal mursalin. Sebelah Tita siapa nih? Baca coba terjemahnya yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, usulilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadap Makkah, menyusahkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah engkau takut dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul. Dulu saya sama istri nidurin duit 2 miliar. Dulu saya sama istri nidurin duit 2 miliar. Plok 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 2 miliar. Saya berdoa di depan Ka'bah sama istri, "Ma ini kok nggak cair-cair gitu ya? Kok nggak cair-cair? Yuk kita berangkat ke Mekah. Kita minta satu dengan doa yang bulat, pulang cair." Tapi kita bilang sama Allah, begitu cair kita mau anyutin itu duit. Begitu itu cair, kita mau geser aja udah. Aku mau jadi orang kaya, 2 miliar kurang. Gitu. Tahun berapa itu? 2006. Dan lihat Allah mengembalikan jadi apa? Jadi kerajaan, bos. Jadi Darul Quran, ribuan orang kerja. Dulu kita sepi, hidup berdua doang. Ya udah ada santri sih waktu itu, tapi ya santri semeter 8 orang. Dan untuk membuktikan bahwa kita emang mau nganyutin di duit, tidak diketapang, tapi dibulak santri. Geser aja udah, Fa'alqihi fil yammi. Udah, istri saya sampai nulis tuh di buku diari beliau, ya Allah dapat di 2 miliar, segram emas pun nggak beli. Tuh, orang masih hidup. Dan saya baru baca tulisan itu sekian waktu kemudian, air mata netes. Terus saya bilang sama istri, jangankan emas cuman 1 batang doangan, cuma 1 cincin, besok ntar gunung emas kita beli. Iya benar, alhamdulillah. Belum punya sampai sekarang.
Apa yang Allah berikan kan lebih dari itu. Janji Allah tuh, lihat, inna radduhu ilaiki, Ummu Musa, jangan kau khawatir, serahkan Musa kecilmu padaku, nanti aku akan kembalikan padamu dalam keadaan apa? Waja'iluhu minal mursalin. Saya bawa juga kemana ini? Saya bawa kepada anak-anak pesantren. Bu, ini Sungai Nil, ibu bapak semua, ayah bunda, pesantren ini adalah Sungai Nil, ayah bunda semua. Disinilah Musa-Musa kecil Anda semua kita serahkan kepada Allah Jalla Jalaluh. Wah, orang tua nangis itu. Ya Allah Ustaz, benar, Nabi Musa mah nggak dilihat lagi sama ibunya Musa. Begitu nganyutin, siapa yang tahu, itu cuma jaminan dari Allah. Kalau nggak kurang-kurang iman, mana bisa lah. Kalau ayah bunda mah kan bisa nengokin ya. Emang bulan-bulan pertama mah 3 bulan dah itu, tapi habis itu kan bisa seminggu, bisa sebulan, sak bosennya. Sama nggak? Uratnya sama nggak? Susanti bisa merasa bahwa oh bisa dibawa ke situ ya? Oh bisa kemana aja. Masalah, tulis coba, masalah. Judulnya adalah masalah. Ganti paragraf, itu judul besar, ganti paragraf. Berapa banyak orang mencintai masalah dan memegangnya sampai akhir hayat. Dari mana ku tahu mereka mencintai masalah? Karena mereka tidak pernah mau menghanyutkan masalah itu ke Nil. Karena mereka tidak mau menyerahkan masalah itu, menghanyutkan masalah itu fil yammi. Sampai sini paham nggak? Siapa yang mau jelasin? Sampai sini paham sebelum saya jelaskan? Judulnya masalah, tapi ini tadabbur nih, takdir Allah nih. Kita ternyata masih belum berangkat ke ayat 8, masih 7. Pada tadinya hari ini saya mau selesaikan 1 lembar, sampai nanti Allah membuktikan bahwa ayat 7 udah selesai ya. Yuk sekarang kita pindah ke cerita Musa. Dan saya senang sekali dengan surah Al-Qasas ini, karena tadi saya bilang sebenarnya nih harusnya nama Al-Qasas ini Musa. Kan Musa nggak ada namanya secara nama surat. Adil nih Allah. Allah sebut paling banyak, tapi dia kagak ada dipakai nama surat. Tapi Al-Qasas ini cerita dia. Paling di belakang kisah Korun. Korun ya masih dia juga lah, zaman-zaman dia kan. Udah masuk 77 tuh, udah masuk akhir tuh. Saya seneng tuh ketika saya cerita tentang Petren terus di awal-awal surah Al-Qasas. Kok bisa begitu? Udahlah, kalau ngaji pakai rasa tuh kemana-mana. Oh entenya aja kali, bukan entenya, lo nya kali gak ngaji. Gue pede aja begitu. Kok bisa begitu Pak Ustadz? Ya, kan Musa ditanya sama Allah, itu apaan? Jawab Musa, ini tongkat. Terus apa gunanya? Musa jawab di surah Al-Qasas tuh, buat motekin daun, buat mengembala kambing. Udah segitu doang Musa, udah segitu doang. Pengen aku buktiin bahwa kegunaan itu tongkat lebih daripada itu. Nah saya cerita tentang Petren. Mana handphonemu? Handphonemu bukan handphone biasa itu, bisa nyari duit gitu. Itu dari sini, dari surah Al-Qasas. Coba kita jalan-jalan dikit ke trainingnya Nabi Allah Musa nih. Musa di training sama Allah nih. Nah nih ayat 31. Ayat 31.
Dah? Baca coba. Bareng-bareng 1, 2, 3. Ayo. Wa'an. Terus. Itu kalau Allah udah mau tongkat kecilnya Musa itu jadi sesuatu. Buat sebagian orang handphone ya handphone, sampai ketemu master coachnya kan, ketemu nih mentornya begitu, terus bilang, lah kamu punya handphone bagus kok nggak nyari duit? Kamu bisa Pak Ustadz? Emang bisa lah. Emang juga nggak ada bisa berubah jadi ular kan, ceritanya bukan tongkat. Tongkat itu bukan tongkat Musa, tapi dari sini terkerangka itu kan, tadi saya bilang tuh cerita Nabi Musa ada di sekian ratus tempat, dijujut tuh, jujut telusuri, oh kesini, tuh jadi petren. Iya ya, bener juga ya. Berapa banyak orang lihat sampah gitu kan? Hah? Betul kan? Sampai kemudian orang itu dikasih mata yang berbeda. Begitu dikasih mata yang berbeda sama Allah, ada ilmu di sana. Ngelihat sampah jadi apa? Jadi uang. Musa nanti sama dengan orang kebanyakan, secara dia adalah manusia. Apa? Ya tongkat lah. Apa bedanya? Besok nih akudo. Nih bukan sekedar akudo ini. Tapi begitu kita minum akudo ini, akan lahir penghafal-penghafal Al-Quran di seluruh Indonesia dan dunia. Kenapa? Karena minum ini kita dedikasikan kemudian perusahaan ini untuk kemudian salah satu yang membantu tahfiz Quran di Indonesia. Jadi beda bos. Kenapa jadi beda? Karena Allah memberikan pembeda itu. Coba lihat lagi ayat berikutnya, di mana Allah bilang, ingat-ingat ya Musa, dua hal ini, tongkat sama cahaya. Nanti dua inilah yang kelak kamu akan bilang kepada Fir'aun, tunjukkan kepada Fir'aun sebagai mukjizat kamu. Nah, habis ayat itu, kemudian Nabi Musa bilang lagi kan, tapi saya pernah membunuh, takut nanti ditangkap, dibunuh. Itu ya 3 kali berarti. Nanti yang sekali lagi ada di surah Asy-Syu'ara, kurang lebih dah tuh ya. Musa bilang kan, inni akhafu ayaqtulun wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani fa arsilil Harun. Ya. Tapi sama ya, seperti yang Allah kemudian tunjukkan kepada ibunya Musa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala nanti? Udah sih, jangan dipikirin, jalan aja gitu. Udah jangan dipikirin, jalan aja. Nanti aku kata Allah ya, yang akan membereskan. Coba kita buka dulu ayat 44. Silakan dibuka ayat 44. Coba dibaca ayat 44. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Surah Al-Qasas. Silakan. Apa artinya? Ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan kau tidak pula termasuk orang-orang yang melakukan kejadian itu. Kita nih hebat. Kita bukan dengarnya dari orang, tapi dengarnya dari yang menciptakan orang. Tadi saya bilang, Indonesia kok lagi rame saham motion banking ya, gitu. Lagi rame sahamnya Pak Hate. Apa BABP? Tembus 500.
Tapi karena kita nggak naruh perhatian di sana, ya kita nggak dapet cuan juga. Nah, memang ini faktor juga petunjuk, faktor kemudian keinginan dan kehendak Allah. Tapi itu jadi nggak ada masalah karena itu dunia. Tapi dunia, siapa sih yang menang? Yang menang adalah who follows the distraction. Tulis tuh bahasa Inggris ini. Bisakah kan tulisnya? Ya, who is the winner gitu kan? The winner adalah who follows the noise itu loh. Ini noise ini mana nih? Oh lagi rame kerudung begono, kita bikin begono. Kira-kira begitu. Noises ya. Berisik gitu. Kita yang berisik malah gak mau ikut. Apa sih? Nora. Nora lagi happening nih gitu. Ada loh orang-orang yang spesialis gituan. Dia dengerin noise-nya apa nih di Indonesia. Dia bukan pencipta, dia follower. Kan ada orang yang ya nggak apa-apa juga gue follower, emang salah gitu. Iya nggak salah sih, tapi kan kita jangan jadi follower dong kalau bisa. Ya, kita yang menciptakan isu, ya udahlah masing-masing orang. Nah, kalau ente semua bagaimana? Hah? Menciptakan isu kagak, follower juga kagak, menang wae gitu. Di dapur aja, di kontrakan, jangan begitulah. Sekarang lagi rame sepatu begono, ya yuk kita produksi gitu. Ada yang begitu space, dan itu kadang-kadang ya kalau baru happening terus kita langsung susul, kita memang ikut menang. Kecuali udah berbulan-bulan wave ya, tulis wave. Apa wave tuh? Wave. Hah? Ombak. Kecuali ombaknya udah terlalu landai, begitu landai banget, terus kita ngikut, ya telat bos. Karena begitu dia landai di sini, ini udah ada isu-isu baru. Ini Quran loh, luar biasa Quran itu. Apa kata Allah di sana? Ya Muhammad, sampaikan juga kepada umatmu nanti. Kamu kan nggak ada di sana ketika kejadian ini dan itu. Betul ya? Coba lompat satu ayat, lompat. Tadi ayat berapa? Hah? Nah, berarti 45, 46. Baca 46. Apa artinya? Tetapi kami diutus engkau sebagai perangkat dari Tuhanmu agar engkau memberi peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak datang pada memberi peringatan sebelum engkau agar mereka mendapat pelajaran. Iya, jadi ketika kemudian di Bukit Tua, ya di lembah suci Tua, yang berikutnya adalah di Gunung Tursina. Jangankan kita, Nabi Muhammad juga nggak ada. Tapi yang mention siapa? Yang mention Allah. Harusnya bagaimana? Kita menaruh perhatian. Kenapa sih kita nyetel TV gitu kan ya? Kenapa sih kita buka-buka sosmed? Ya kan pengen ikut ini, kekinian gitu kan? Nah yang lebih kekinian dan abadi Quran. Buktinya kekinian apa? Saya tadi bisa menerjemahkan menjadi sesuatu yang sifatnya terus abadi, no distraction at all. Kalau dalam bahasa Quran, aiwaja, tidak pernah akan ada aiwaja. Belok-belok tuh Quran nggak ada. Nah, ketika saudara mendengar tua, tulis ayo. Ketika mendengar tua, lembah suci tua, ketika mendengar kemudian Tursina, bangun dong rasanya. Gue pengen ke Bukit Tua, lembah suci tua nih, pengen ke Bukit Tursina nih, gitu. Nyampe tuh alhamdulillah, Ustaz Tarmizi nyampe sana, Ustaz Jamil nyampe sana, berdiri di atas
Bukit Tursina, Masya Allah. Yusuf Mansur belum nyampe. Nggak apa-apa, Allah udah kasih rizki yang lain, nanti pasti nyampe. Nah, cara baca juga begitu tuh. Anda begitu cara bacanya. Ketahuan ketemu yang Masjidil Haram terus nih, ketemu lagi Masjidil Haram, Masjidil Haram, kita nggak bangun ininya, pikirannya nggak bangun, nuansanya nggak bangun. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-hajju, tapi kita melewati posisi itu ya, jadi kayak bacaan biasa. Jangan. Nah, kita menjadi terhormat karena yang ngajak ngobrol adalah Allah, yang memention adalah Allah, yang menyebut adalah Allah, yang menceritakan adalah Allah. Ada nggak saudara di samping ibunya Musa ketika Allah memerintahkan Musa? Ada? Kalau ada berarti ente makhluk abadi. Nggak ada. Tapi kita terhormat kan diceritain. Gila loh. Hah? Betapa bahagianya seorang cucu. Sini, ayo kakek mau cerita. Zaman Bung Karno. Anak deket. Mau kakek ceritain nggak? Gimana dulu kakek dapat nenek kalian semua? Mereka semua duduk dengar cerita. Nah, saya ya alhamdulillah dengan izin Allah mudah terpelihara. Kenapa sampai sekarang alhamdulillah gitu, kalau baca Quran tuh stabil gitu. Saya hampir nggak pernah menemukan saya angop baca Quran itu. Maaf ya, ini kayaknya kesannya kayak sombong ya. Ini sih bukan sombong lah, ini pamer dikit. Kan orang kalau baca Quran angop ya, betul ya? Inna jannatil yawmi syughulin faqih. Hilang. Bukan cuman angop, hilang. Kenapa? Karena dia tidak masuk ikut. Dada saya bergemuruh ketika kemudian fanfalako gitu. Itu kan Ustadz ngerti Quran, bos. Yang ngerti Quran banget tuh Ustadz Sukri. Saya mah gak ngerti apa-apa. Saya saking pengennya dapat fadilah murid, saya mah nanya aja, nanya terus aja. Udah tahu juga? Enggak, gue mah pengen dapat fadilah jadi murid, gue nanya aja. Nah, yang bener-bener tahu bahasa Arab mah ya Ustaz Sukri. Saya mah kagak tahu sih. Dan cuman saya kan kayak Anda semua. Ya kan bisa baca Latinnya. Emang gue bego apa? Kan kagak bego kalau orang baca Latin mah. Baca Latin lah, fanfalako. Ketika mendengar Allah bercerita, laut itu aku belah. Ketika terbelah tuh kanan kiri seperti dinding, saya tuh udah langsung kebayang aja gitu loh. Jadi kayak kita masuk ke mesin waktu, sudeng ada di sana. Nah, dapetin tuh cara baca Quran seperti itu. Saya pernah membuktikan omongan kiai-kiai sepuh zaman dulu yang mengatakan begini. Pernah nggak baca Quran lalu nggak bisa beranjak ke ayat berikutnya, saking terpesonanya? Nah, pernah ngalamin nggak? Tentu tidak akan ada yang bisa ngalamin terus, nggak mungkin. Tapi jangan sekali-sekali nggak pernah ngalamin. Nah, satu ayat pernah yang membuat saya nggak pernah beranjak. Ini kita juga masuknya nggak beranjak nih, kepentok dia 7 aja belum beranjak nih. Itu Bismillah. Aduh, bener dah. Tuh ngaji Bismillah itu Allah nggak nyampe ke Alhamdulillah gitu loh. Bismillah ya. Kenapa begitu ketemu Ar-Rahmannya air mata bercucuran? Itu serius itu. Yang disebut sama orang-orang tuh yang membasahi tulisan itu benar. Tentu saya bilang tadi nggak adalah orang yang terus-terusan bohong dah. Ya, tapi nggak tahu ya kalau ulama-ulama kita kan emang beda ya. Urusannya kan lain. Kalau kita kan masih ngurus dunia juga ini. Insya Allah kalau mereka sih beliau-beliau terpelihara. Tapi maksud saya tuh Anda, saya, kita semua jangan sampai nggak pernah ngalamin gitu loh. Nggak pengen masuk ke ayat berikutnya. Kan di surah Al-Furqan kan ada tuh. Kenapa kok Quran tidak diturunkan jumlatan wahidah? Langsung aja blok gitu. Atau Allah apa? Udah, dikit-dikit supaya bisa merasakan.
Kita bagus nih lomba ngatamin Quran, jadi kita sehari sejuz, 2 juz, tapi harus ada waktu tuh. Yang seayat aja berbulan-bulan gitu. Belum naik nih ke ayat berikutnya, enggak situ ya. Ya Allah belum bisa bayar gitu. Satu ayat aja belum bisa bayar, ya Allah bagaimana cerita ayat-ayat yang ribuan jumlahnya. Satu ayat aja udah kayak begini, Allah makasih ya Allah gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim, lafzul jalalahnya. Terus ketika saya bawakan itu ke Antv, sampai saya stop sendiri tuh, karena 99 episode, silakan dicek tuh di YouTube-nya Antv. 99 episode baru bicara Ar-Rahman. Padahal janjinya kita 99 episode, 99 Al-Asma'ul Husna. Ternyata sampai episode ke-99 saya baru menyadari ini masih Ar-Rahman. Kok bisa masih Ar-Rahman? Iya, karena kesana kemari tak tok sampai kemudian menjelajahi surat Maryam. Jadi saya tanya tuh, di mana yang paling banyak Ar-Rahman? Coba buka tuh surat Maryam. Keren itu. Ada berapa tuh Ar-Rahman? Julu tentang, oh sini pisahin, geser. Oh sekian. Coba lafzul jalalnya berapa? Sekian. Domir pengganti Allahnya berapa? Sekian. Allahu Akbar. Pantas nih surat istimewa gitu. Posisi Allah adalah gitu kan, semua manusia pasti punya rasa takut, khawatir, resah, gelisah, merasa terancam, merasa nggak aman, merasa nggak nyaman. Di bidang apa aja, termasuk Allah udah contohin, kalau ada kesalahan juga, ya udah manusiawi. Tuh lihat Nabi Musa. Tapi yang Allah mau adalah, tulis saya, yang Allah mau adalah serahkan ketakutan itu pada Allah. Serahkan kekhawatiran itu pada Allah. Bukan. Serahkan kemudian keresahan, kecemasan pada Allah. Sehingga akhirnya perasaan itu dan kondisi itu adalah hadiah dari Allah, bukan beban. Kok bisa disebut hadiah? Karena menjadi jalan kita percaya pada Allah, menjadi jalan kita dekat pada Allah, menjadi jalan kita menyerahkan pada Allah, menjadi jalan kita menyaksikan kebesaran dan kuasanya Allah. Allahu Akbar. Puyeng dah nulisnya, panjang amat Ustaz. Enggak lah ya, kan yang ditulis yang ditangkap aja. Coba siapa yang mau menyampaikan kepada saya yang barusan? Ada? Siapa yang kerudung merah ini? Coba belakang Susanti, siapa namanya? Hah? Ros. Ayo Ros. Yang terakhir, yang barusan tadi, tentang posisi Allah dan ketakutannya seorang hamba Allah manusia. Yuk silakan. Coba tutup bukunya, sampaikan ke saya. Ayo. Yang Allah mau itu, ya udah bagus. Ketakutan itu adalah kepada Allah, keresahan itu Posisiin dulu. Ini ada posisi Allah, ada posisi manusia. Kan orang suka sebel punya masalah, ya kan? Suka sebel punya kesulitan. Enggak. Itu hadiah terbesar dari Allah. Ada orang yang gak bisa masuk lewat pintu syukur.
Tapi orang bisa masuk lewat pintu ketakutan, takut mati, gak bisa nafas. Kemarin ketika nafas jarang nyebut nama Allah. Hari itu setiap dia nafas nyebut nama Allah, iya yang susah. Berarti apa itu? Hadiah lah. Bila ada orang yang dipilih oleh Allah dengan sebab apapun kejadiannya, lalu dia bisa mengingat Allah. Nah berangkatnya Ros dari situ, posisi Allah, posisi manusia, lalu fungsinya seperti apa? Sok, ulangi. Udah nggak usah dilihat bukunya. Iya. Tutup bukunya, tutup bukunya. Nggak usah dilihat, ayo sampaikan. Jangan langsung tape. Posisi Allah di mana nih gitu loh. Di tengah manusia yang nggak bisa makan, nggak bisa nyekolahin anak, nggak tahu biaya buat hidup. Di mana posisi Allah? Nanti dari situ kita bisa jelasin. Iya juga ya. Ternyata kita selama ini nggak tahu posisi Allah gitu. Paham kesananya nggak? Bengongnya bengong apaan nih? Hah? Bengongnya bengong. Oh. Coba sebelahnya Ros siapa? Bunda ini, ayo coba. Nggak mesti sama persis, jangan dipikirin teksnya. Rasa yang penting, ayo. Apa yang ditetapkan harus dipasrahkan kepada Allah. Nggak perlu khawatir. Semua selain pada Allah. Belakang, sampai belakang. Namanya siapa? Hah? Bunda Azra. Bunda Azra. Ayo Bunda Azra. Jangan tepak jidat ya. Nyamuk kegadat mau tepak. Kesenangan semuanya diserahin nanti nikmatin aja. Allah, nikmatin aja. Mama ya dan teman-teman semua, sesuatu yang saya senangi adalah Allah nggak akan pernah berdiri cuman di samping ibunya Musa. Anda harus tahu itu. Tulis tuh. Allah tidak akan pernah hanya berdiri di samping ibunya Musa saja. Dia juga akan berdiri di samping kita selama-lamanya. Masya Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Coba ulangi apa kalimatnya? Yuk baca. Allah tidak hanya berdiri di samping ibunya Musa saja. Dia juga akan selalu berdiri di samping kita selama-lamanya. Nah, karena Nabi Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi memahami ini sepenuh-penuhnya lebih daripada kita, maka jadilah dia mukmin sejati yang percaya betul sama Allah bahwa Allah membersamainya. Ada rasa takut, ya. Nabi Muhammad manusia juga. Ada rasa sedih, gimana nggak sedih lah? Hah? Dia pergi meninggalkan Mekah karena diusir, lari ke Taif, berharap kemudian di sana disambut gitu kan, diberi suaka oleh kepala suku dan penduduk Taif. Tapi yang terjadi apa? Malah dilemparin batu, diusir. Tapi ketenangan tetap ada. Kenapa? Karena dari awal Rasulullah sudah tahu Allah bersamanya. Kalau lagi lempeng jadi ustadz sih begini nih. Gak ada gitu takutnya lah, aduh, insyaallah gitu aja gitu. Tapi itu kalimat bukan kalimat yang sepi dari pengetahuan. Makanya saya tadi maksa betul Ros ya, dan teman-teman berangkatnya dari posisi Allah itu loh. Tadi kan kita menggarisbawahi kan,
Allah memposisikan dirinya gitu kan, mengisi itu rongga-rongga ketakutan kalian, Anda, saya, kita semua. Tergimana ya? Kita nggak bakal sanggup mikirin. Udah ada Allah kan, taruh tuh Allah tuh, bang, jadi imam kita, jadi leader kita. Ya Allah, please lead us. Ihdinas siratal mustaqim. Begitu. Seru ini. Banyak nih kisi-kisi pengajian nih. Tergantung nanti saudara habis ini mau mutolaah nggak? Gitu. Elita dan kawan-kawan nih akan kuat nih ngaji. Habis ini lihat lagi. Ntar habis Isya lihat lagi. Besok lihat lagi. Besok lagi lihat terus. Nanti ketemu Rebo ngaji sesuatu yang baru lagi gitu. Nah itu kuat tuh nanti. Mungkin sebagian teman-teman Darul Quran sendiri nggak menyangka kan, oh bisa ayat ini jadi ayat sedekah Pak Ustaz. Oh ini cerita tentang ibunya Musa kok. Tadi ada yang belum saya jelasin kan tentang masalah kan. Orang mencintai masalah gitu loh. Padahal kata Allah apa? Lepasin masalahmu itu. Fa'alqihi fil yammi. Jika engkau mencintai masalah itu, jangan dipegangin. Udah, fa'alqihi fil yammi, buang ke sungai Nil. Tapi kita kan enggak megangin mulu. Contoh, tawar rumah mau disita. Kalau saya sama istri nggak pernah mau megangin, tanya sama dia no. Betul nggak mah? Bisa cerita nggak? Isi saya sama kayak situ pada, asal cerita nangis duluan. Orang marah-marah, kita akan sita rumah Anda, kita akan ambil rumah Anda. Bos nggak usah ngomong-ngomong, tunggu sebentar, gua ambil sertifikatnya. Tuh ayo udah. 2010 tuh kita lagi ngelap rumah baru ini. Allah, ini rumah elah. Zaman dulu mah keren banget, orang villa sih ya. Zaman dulu ini villa ini. Lagi kita lap-lapin, lagi kita beres-beresin. Bener-bener lagi ngelapin itu. Lapin, nyapuin. Basri, Om ada tamu depan. Emang tuh tahun Masya Allah dah. Luar biasa. Top dah. Datangin orang, padahal kalau datang satu truk, dua truk, satu truk di ujung kanan, satu truk ujung kiri, tapi saya mah tenang aja. Waktunya asar saya bilang, woi asar, terus sholat lu, Baitul Amin, sholat, dua truk sholat. Nah, mengapa? Ketenangan akan Allah berikan kepada siapa? Pada yang percaya pada Allah. Udah gitu aja modalnya. Saya bilang sama istri itu, mah ada suratnya, surat rumah ini. Ada, mana ada? Kasih. Dan istri saya juga nggak nanya apa-apa. Langsung saya ke depan pintu, saya bilang sama orang gede-gede itu badannya, Pak ini suratnya. Aneh kok Pak? Apa anehnya? Lah, kok nggak ngelawan, nggak apa? Bisa orang-orang nanti saya pakai pengacara, nanti saya pakai lawyer. Kok Pak Ustadz main ngasih-ngasih aja, lagi percaya emang sama saya? Pak, diantara kita ada Allah. Itu orang bisa ngeri tuh. Saya juga nggak tahu ya, mungkin semua orang pada saat nyebut itu juga sama aja, Allah yang disebutkan sama ya. Tapi mungkin auranya pada saat itu juga beda sama sekarang kali. Zaman itu mungkin level keikhlasan itu mungkin tuh ya, pada tataran yang kalau kita sebut ngegeterin orang gitu loh. Ada loh yang begitu loh. Lah Pak, diantara kita ada Allah Pak. Dia yang memutuskan pada siapa rumah ini kemudian diberi. Dua apa bawa aja dulu. Kalau memang mau ambil aja nggak apa-apa. Saya lihat mereka bergetar. Sampai sekarang tuh masih jadi teman kita. Masih jadi teman itu yang pada